warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endani SPI, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini akan melakukan tugas CGP, yakni praobservasi dengan salah seorang teman sejawat, yang mana nanti pada hari Senin dia akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 APA 2. Baiklah, dimulai untuk praobservasinya. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Dani. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Kita dalam keadaan sehat saja sehingga bisa mengajar sampai hari ini. Kira-kira Bu, jadi hari ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi dengan Ibu, di mana nanti kan Ibu akan melaksanakan pembelajaran. Kemudian nanti saya akan masuk di kelas Ibu untuk observasi. Dan ini merupakan salah satu tugas dari kami yang lagi melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Baik Bu, kita mulai saja. Nanti Ibu dalam pembelajaran nanti itu mempunyai tujuan, kira-kira apa tujuannya Bu? Jadi saya akan melaksanakan pembelajaran itu, tujuannya tuh nanti adalah siswa itu mengetahui bagaimana proses pembuatan pakan ikan yang baik dan benar. Nanti di dalam pembelajaran ini kita akan model pembelajaran itu adalah teaching factory yang berbasis PJBL. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu nanti tujuannya adalah pembuatan pakan ikan ya, di materi agribisnis perikanan air tawar. Ya, mata pelajarannya APAT ya Bu ya? Ya, mata pelajarannya APAT. Kemudian nanti bisa Ibu belajar menjelaskan atau pembelajaran di kelas. Kira-kira area pengembangannya di mana saja Bu? Berdasarkan asesmen awal, peserta didik kita ini kan ada mempunyai berbagai tingkatan kemampuan. Ada yang rendah, ada yang sedang dan tinggi. Nah, nanti karena kemampuan awal dari peserta didik yang berbeda ini, jadi untuk pembelajarannya itu kita harus juga mengakomodasi kemampuan siswa ini. Jadi mungkin kita akan melakukan diferensiasi itu pada awal, ada yang konten, ada yang pada saat proses maupun hasil sendiri, tergantung kemampuan peserta didik tersebut. Dalam yang tujuan akhirnya nanti mereka seluruhnya paham bagaimana dalam membuat pakan ikan. Oke Bu, berarti pengembangan Ibu nanti masuk ya Bu semua di siswa itu kan ada yang tingkat rendah, ya, tingkat tinggi dan tingkat sedang ya. Jadi Ibu nanti akan melakukan pengembangan di ketiga area tersebut ya Bu. Iya. Kemudian kira-kira strategi yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran nanti Bu? Sebelum pembelajaran ini saya merancang bagaimana pada saat pembelajaran itu siswa memahami materi yang saya berikan itu dalam berbagai proses mungkin, atau strategi saya mungkin dari awal saya menampilkan nanti ada video atau presentasi. Nah, kemudian pada saat mencari informasi atau mencari data, mereka melakukan dengan proses yang berbeda, bisa dari membaca buku, bisa mencari referensi dari internet ataupun lain sebagainya. Nah, nanti pada saat hasil juga mereka menampilkan hasilnya itu sesuai kemampuan mereka, bagaimana bisa mereka menyajikan menurut versi terbaik mereka. Apakah nanti ada yang melalui presentasi atau video, atau mungkin dalam menjelaskan secara singkat seperti itu Bu Dani. Oke ya Bu, berarti sesuai gaya belajar siswanya ya Bu. Ada yang kinestetik, ada yang auditory, dan ada yang visual ya Bu ya. Kemudian Bu, bagaimana Ibu melakukan penilaian dalam pembelajaran tersebut? Penilaian ini saya ambil dari seluruh aspek, bisa dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi tidak hanya hasil akhir yang kita ambil, bagaimana proses tersebut berjalan sampai akhir. Nah, itulah yang akan kita gabungkan. Oke Bu, nanti kita lihat ya Bu di pelaksanaannya. Baik Bu. Kira-kira hari Senin itu jam berapa ya Bu? Mungkin sekitar jam 9 Bu. Jam 9 ya Bu ya. Semoga kita bisa sama-sama melihat dari pembelajaran Ibu nanti. Makasih Bu Epi. Baik, makasih juga Bu Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat?
Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang telah kita mulai di minggu lalu. Minggu kemarin, Ananda semua sudah belajar mengenai formulasi pakan, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan pakan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana membuat pakan itu sendiri dan langkah-langkah kerjanya bagaimana. Nah, sebelumnya kenapa kita harus mempelajari pembuatan pakan ini? Manfaatnya kita itu bagaimana? Ada yang bisa jawab? Kenapa pakan ini harus kita buat sendiri? Pandi mungkin? Supaya apa namanya, harga pakan gitu. Ya, oke, ada yang bisa bantu? Sanda, oke, silakan Sanda, Nanda. Menghemat biaya, Bu. Oke, kapannya bisa untuk menghemat biaya ya, biaya makan. Nah, kemudian dalam kegiatan ini nanti Ananda akan melakukan atau mengetahui step-step yang harus dilakukan dalam kegiatan pembuatan pakan itu sendiri. Nah, sebelumnya silakan Ananda memperhatikan slide yang ada di depan. Jadi manfaat dari pembelajaran ini sendiri adalah Ananda akan mengetahui teknis, prosedur, dan pembuatan pakan ini. Kemudian manfaatnya dalam kegiatan proyek kita ini nanti apa? Dari segi tadi sudah dibantu diarahkan oleh Mas Sandra bahwa pakan ini nanti akan menekan biaya produksi. Artinya kalau kita ingin budidaya, artinya kalau kita ingin membesarkan ikan air tawar, kita dapat menekan biaya apa? Biaya produksi. Oke ya, Nanda ya. Nah, sekarang sebelumnya Ibu ingin tanya dulu kegiatan kita yang minggu lalu itu di Arpan. Arpan, kita kan sudah mengetahui bahan baku yang digunakan nih. Apa saja bahan baku yang sudah kita gunakan yang bisa digunakan untuk pembuatan pakan? Itu ada ikan kebuka, Ya, lalu udang, ya, ikan, terus dedak, lalu kemudian bungkil sawit, mungkin kayu. Baiklah. Jadi Arpan sudah menyebutkan beberapa bahan yang biasa kita gunakan. Maaf Ibu terlupa tadi Ananda. Arpan sudah menyebutkan beberapa bahan. Ada ini apa ya Arpan? Kurang jelas gambarnya. Ini ikan beca, ini dago, ini dada, ini pakan yang sudah jadi ya. Nah, bahan di sini ada yang bentuknya, ini bentuknya apa? Ini nah, bisakah bahan ini langsung kita jadikan, kita cetak menjadi pelet atau ada proses dahulu yang harus kita lakukan? Nah, proses apa? Silakan Tika mungkin. Oke, penumpungan. Ada yang tahu nggak kenapa harus ditepungkan? Ya, terus supaya bisa mudah diolah. Ada lagi? Ada lagi yang tahu kenapa harus ditepungkan? Mungkin jawaban bisa diolah, bisa mudah diolah. Ada lagi? Tambahan? Ya, Mary? Biar mudah terbentuk. Baik, nah, jadi nanti kita akan mendalami mengenai langkah-langkah pembuatan pakan ini. Kenapa tadi Anda sudah lihat di sini, kenapa pakan itu harus ditepungkan. Nah, nanti Ibu akan memberikan job sheet atau LKPD yang akan Anda kerjakan di dalam kegiatan ini. Nah, karena ini sudah pertemuan lanjutan, Ananda sudah duduk dalam kelompoknya yang masing-masing. Yang di dalam kelompok ini kemarin sudah kita bagi menjadi 2 tim ya, berdasarkan asesmen awal. Jadi ada siswa yang baru memahami
ada siswa yang sudah cukup menguasai dalam teknis formulasi pakan. Jadi karena itu lihat Ananda sudah duduk di dalam kelompok masing-masing, kita akan mulai mengerjakan tugas yang diberikan dalam bentuk LKPD ini. Nanti hasilnya boleh Ananda tampilkan sesuai kemampuan Ananda. Apakah nanti ada yang ingin menampilkan dalam bentuk PowerPoint, ataukah ada yang ingin dalam peta konsep atau lain sebagainya. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan memulai pekerjaan? Tidak? Sudah. Ayo silakan dilihat dulu LKPD-nya. Pelajari sebentar. Ada yang ingin ditanyakan sebelum bekerja? Ya, cukup. Jadi rencananya nanti hasilnya mau ditampilkan dalam bentuk apa? PowerPoint, konsep. PowerPoint ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyaksikan hasil kerja kami. Nama bahan baku tepung ikan bentuk tidak terlalu halus, warna kuning kecoklatan putih, kuning kecoklatan. Gambar seperti ini ya gambarnya. Nilai proteinnya itu kisaran 2,65%. Oke, 2 dedak bentuknya halus. Warnanya begitu kuningan, gambarnya seperti ini. Nilai proteinnya itu 11,35%. Oke, yang ketiga tepung jagung, bentuknya halus, warna kuning keorangan, gambar ini, dan nilai proteinnya 2,63%. Oke, yang keempat untuk kelapa sawit, bentuknya kasar, warnanya merah kecoklatan. Ini gambarnya, dan nilai proteinnya 18,7%. Oke, selanjutnya yaitu bahan tambahan. Bahan tambahannya itu ada tapioka, vitamin, mineral, dan folase. Bentuknya halus, tapioka halus, vitamin halus, folase halus, oke, mineral halus, folase itu cair. Di sini kita presentasikan dari bahan baku dan bahan buatan serta jumlah dan proteinnya. Yang pertama itu ada tepung ikan. Tepung ikan ini termasuk dari bahan baku. Oke, yang pertama, mari coba apa? Penepungan. Ingat tadi semua bahan harus dalam keadaan halus. Setelah ditepungkan, lanjut. Campur aduk. Kemudian dicetak. Kemudian dikeringkan. Oke, kita ulangi ya. Jadi yang pertama adalah penepungan. Semua bahan baku harus dalam keadaan disempurnakan. Kemudian sebetulnya baru kamu timbang berapa kebutuhan kita tadi. Tepung ikan 20 kilo, dedak 14. Nah, kemudian setelah kamu timbang baru bahan baku tadi diaduk dengan rata. Kenapa kalau harus rata? Karena kalau tidak rata nanti ada hasil cetakan kreatif kita tidak sama zat gizinya. Protein yang kita inginkan berapa? Berapa? 20 berapa kemarin? 26%. Ya. Jadi setelah diaduk, kita cetak, kemudian kita kering anginkan. Cukup tidak juga mesti berpanas, cukup di teras atau di tempat-tempat yang mendapat cahaya matahari.
Oke, paham Ananda mengenai langkah kerja kegiatan besok? Nah, jadi Ananda lakukan pertama. Oke, yang pertama, mari coba apa? Penepungan. Ingat tadi semua bahan harus dalam keadaan. Setelah ditepungkan, lanjut. Diaduk. Kemudian dicetak. Kemudian dikeringkan. Oke, kita ulangi ya. Jadi yang pertama adalah penepungan. Semua bahan baku harus dalam keadaan ditepungkan. Kemudian sebetulnya baru kamu timbang berapa kebutuhan kita tadi. Tepung ikan 20 kilo, dedak 14. Nah, kemudian setelah kamu timbang baru bahan baku tadi diaduk dengan rata. Kenapa kalau harus rata? Karena kalau tidak rata nanti ada hasil cetakan berat itu kita tidak sama zat gizinya. Protein yang kita inginkan berapa? Berapa? 20 berapa kemarin? 26%. Bisa pembicaraan dengan patin ya. Jadi setelah diaduk, kita cetak, kemudian kita kering anginkan. Cukup tidak juga mesti berpanas, cukup di teras atau di tempat-tempat yang mendapat cahaya matahari. Oke, paham Ananda mengenai langkah kerja kegiatan besok? Nah, jadi nanti sore kalian membersihkan rumah makan itu bersih, lantainya licin, mengkilat. Tambahan anggotanya. Ya, baju praktek. Nah, kemudian halo Ananda yang mau kita jadi kelompokan. Yang pertama tugas kalian hari ini adalah 1. Membersihkan ruangan, kemudian tolong cek kita kan membuat 50 kilo dan cukup belum bahan baku kita yang sudah kamu tinggalkan saja ikan gurita yang kayaknya jatuh harus kamu nanti sore ganti ini nanti ya ganti lubang. Waalaikumsalam Bu Deni. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baiklah, setelah hari Senin kemarin saya sudah masuk melihat Ibu mengajar, Ya. mau observasi Ibu. Hari ini ada waktu Ibu untuk kita berbincang tentang bagaimana pembelajaran kemarin Bu. Ya, alhamdulillah ada Bu Deni, silakan dimulai. Oke. Baiklah, jadi tujuan kita hari ini adalah berbincang-bincang tentang pasca observasi di saat Ibu pembelajaran pada hari Senin kemarin di tanggal 11 November ya Bu ya. Ya. Jadi saya sudah hadir melihat Ibu mengajar. Kira-kira Bu, bagaimana perasaan Ibu Bu setelah melaksanakan pembelajaran di hari Senin kemarin? Perasaan saya sedikit luar biasa nih Bu, gitu ya. Karena kebetulan pada saat saya pembelajaran itu yang mengamati saya ini pendampingnya ada kebetulan dari kementerian Bu, gitu ya. Jadi pada saat momen yang bersamaan, jadi mereka melihat juga saya mengajar. Jadi sedikit kalau dikatakan nervous juga nih ya, gitu kan. Karena biasanya sehari-hari hanya saya dengan siswa. Nah kali ini ada yang mengamati saat proses, tapi itu adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi saya. Termasuk asal dari CGP ya Bu ya? Iya, ada dari kementerian, ada dari CGP, bahkan ada dari sekolah lain yang ikut mengamati pada saat proses pembelajaran. Mohon Ibu ceritakan kembali Bu, bagaimana saat Ibu mengajar kemarin? Karena kemarin sangat seru saya lihat Bu, dan Ibu belajar dihadiri oleh beberapa guru perwakilan sekolah ya, sekolah IMBAS itu. Oke, baik. Pada saat pembelajaran ini arahnya udah ke SD ya Bu Deni ya? Iya. Maksudnya ceritakan saja bagaimana Ibu dari awalnya saja. Maksudnya semua dalam Ibu pembelajaran kan ada metodenya. Oh iya baik. Jadi pada saat pembelajaran ya biasa ya Bu ya, kita mulai dengan pembukaan terlebih dahulu, memotivasi siswa, memberikan persepsi, kemudian saya menampilkan PowerPoint di situ untuk memancing minat anak terhadap atau menimbulkan pertanyaan pada siswa, ini apa sebetulnya gitu. Nah kemudian
saya juga menampilkan video. Nah, jadi artinya begini. Jadi siswa yang tertarik melihat gambar, oh ini ada penampilan dari PowerPoint, kemudian ada video juga di situ. Nah, saat pembelajaran saya juga menggunakan mereka dengan boleh diskusi. Cuman untuk menampilkan hasilnya mereka boleh terserah nih mau menampilkan hasilnya itu melalui PowerPoint kah, melalui kayak peta konsep atau bagaimana. Jadi anak-anak itu menampilkan hasil sesuai yang mereka dalam prosesnya pun sendiri mereka mencari materi itu bisa dari referensinya itu bisa dari internet, bisa dari buku dan lain sebagainya. Jadi anak-anak diferensiasinya kita lihat dari situ. Jadi dari proses pembelajaran, proses ya Pak ya. dari konten, proses dan hasil saya ambil dari situ. Iya. Nah kemudian setelah selesai pembelajaran, saya juga melakukan asesmennya ada 2 Ibu. Jadi ada asesmen mandiri, artinya apakah siswa benar-benar sudah menguasai materi yang saya berikan pada hari itu, apakah dia siap untuk itu namanya asesmen mandiri ya. Jadi apakah mereka siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kemudian ada lagi namanya yang asesmen tertulis ya, asesmen formatif. Apakah materi ya yang mereka dapat pada hari itu sudah mereka pahami seluruhnya, seperti itu. Oke Bu, berarti Ibu saya lihat di sini memang sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan di saat pra-observasi ya Bu ya. Ibu sudah melaksanakan diferensiasi pembelajaran. Kira-kira kalau dalam modul pembelajarannya kemarin apakah sudah terlaksana Bu sintak-sintaknya? Oh sudah Ibu, sudah terlaksana seluruhnya sintaksnya. Jadi kebetulan kita di Sekolah satu ke TEPA. Ya, ke TEPA. Teknik faktorial. Model pembelajaran model TEPA itu TEPA pembelajaran berbasis industri. Oke ya. Kemudian Bu, dalam pembelajaran Ibu itu apakah Ibu mendapatkan hambatan-hambatan dalam mempraktikkan pembelajarannya? Kalau hambatan yang berarti tidak, tapi pasti ada ya Bu dalam setiap proses pembelajaran. Nah kemarin kebetulan nih ada sedikit yang saya terlupakan seperti itu. Mungkin karena grogi juga nih barangkali ya Bu ya. Jadi ada sedikit alur proses yang harus saya sedikit terlupa. Cuman kemudian ada infokusnya sedikit terlambat nyala seperti itu aja kemarin. Kira-kira Bu, hambatan itu penyebabnya apa Bu? Kalau yang grogi, nah mungkin ya itu tadi karena saya jarang lah sekali yang diamati oleh ini ada calon guru penggerak di situ, ada dari kementerian, tapi mungkin kepercayaan diri saya yang harus lebih ditingkatkan. Nah kemudian kalau untuk alat bisa jadi ini mungkin sebelumnya saya persiapkan dulu sajalah alat itu, jadi tidak mengganggu proses pembelajaran. Oke. Motivasi untuk anak, bagaimana anak aktif apa tidak dalam pembelajaran Bu? Apa dalam hambatannya apakah ada di anaknya gitu maksudnya? Kalau dari siswa tidak ada hambatan, mereka cukup aktif terlibat dalam pembelajaran, aktif bertanya, menjawab, berdiskusi dan menyampaikan pendapat pada saat pembelajaran. Oke. Jadi bagaimana Ibu mengatasi solusi dari hambatan-hambatan Ibu tadi Bu? Kan tadi ada hambatan gitu. Jadi hambatan yang kalau dari peralatan itu mungkin saya menyiapkan peralatan itu terlebih dahulu sebelum proses pembelajaran. Jadi mungkin ya peralatan ini saya bawa dulu langsung seperti itu, jadi tidak menurut siswa barangkali. Jadi Ibu membuat tepat waktu ya Bu Iya. ya. Salah satu hambatan Ibu tadi kan tidak tepat waktu ya. Kemudian siswa mungkin lebih dimotivasi ya. Kira-kira kapan ya Ibu bisa melakukan tindakan untuk memperbaiki hambatan-hambatan tadi? Bisa dalam pertemuan berikutnya Ibu, nanti kita akan perbaiki apa kendala-kendala yang kita hadapi pada saat pembelajaran sebelumnya. Oke Bu, ini pertanyaan saya yang terakhir. Dalam proses pembelajaran Ibu itu, apakah Ibu sudah puas dengan hasil pembelajarannya? Kalau dibilang puas, tapi tetap harus lebih ditingkatkan seperti itu ya. Jadi puasan itu bukan untuk saat, tapi kita mungkin ada inovasi-inovasi pembelajaran punya. Demikianlah dialog pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Happy Putriani MSI, di mana kesimpulannya Ibu ini sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan hasilnya sangat memuaskan. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan umpan balik dari pengajar praktik saya, Ibu Sirmayeni MPD. Oke, terima kasih Ibu Gani. Terima
kasih pula kepada Ibu Epi yang sudah bersedia membantu proses Bu Endani untuk melakukan observasi, karena itu salah satu dari penyelesaian modul yang sudah dilakukan oleh Bu Endani. Nah, dari dialog pasca observasi tadi saya tengok secara keseluruhan dialognya sudah bagus, lancar, dan sesuai dengan tahap coaching, di mana Bu Endani dari awalnya menyampaikan tujuan daripada dilakukan dialog pasca observasi tersebut, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali Ibu Epi mengetahui belum sempurnaan proses pembelajarannya, di mana proses pembelajarannya secara kalau ditinjau dari sudah baik, tapi namanya seorang guru pasti akan ingin lebih baik lagi. Jadi sekali lagi Bu Endani sudah mengaplikasikan pembelajaran yang diperolehnya dengan melakukan dialog dengan menggunakan tahap coaching Aloteta. Mungkin demikian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.